Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Rianti dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A18 semester 2. Nah, di sini saya akan bahas makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua hingga yang keempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat firman Tuhan ini mengungkapkan makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada 3 makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang perlu kita hayati. Yang pertama, ia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita. Jika hidup yang sementara ini berakhir, Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Nah, Alkitab juga mengatakan bahwa satu kali kelak manusia akan meninggal. Kematian adalah sesuatu yang pasti, tidak dapat melarikan diri atau mewakilkannya kepada orang lain. Kita harus menghadapinya secara pribadi. Kita sebagai orang percaya, kita patutnya bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Kematian hanyalah cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana menuju surga yang baka. Nah, kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali untuk menggenapi apa yang ia katakan kepada murid-muridnya. Katanya demikian, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-3. Nah, yang kedua, ia naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Hidup orang percaya tidak semata bergantung pada sesuatu yang ada pada dirinya atau pada apapun dan siapapun, tetapi pada kuasa Roh Kudus. Nah, jika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu tidak datang ke dunia ini, dalam arti yang khusus bagi orang yang percaya kepadanya. Jika Roh Kudus hadir dalam diri seorang, maka ia akan menginsafkannya akan dosa, kebenaran dan penghakiman yang akan datang, mengajarkan dan mengingatkan kita apa yang Alkitab katakan, membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Nah, dan membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Ia juga membantu kita menjadi saksi Yesus Kristus ke seluruh dunia. Nah, membantu kita dalam doa dengan keluh kesah yang dalam di hadapan Allah. Nah, dan membawa kasih Allah secara merata di hati kita, supaya kita dapat mengasihi Allah dan sesama kita. Tanpa Roh Kudus, hidup kita ibarat pelita tanpa minyak dan garam tanpa rasa asin yang tidak berguna dan dibuang orang. Ya, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata garam. Garam itu kalau sudah tidak ada rasanya pasti dibuang dan diinjak orang. Karena garam itu digunakan untuk menyedapkan rasa, supaya makanan itu rasanya lebih enak. Nah, yang ketiga yaitu ia naik ke surga supaya ibadah kepadanya semakin bermakna dan bergairah. Jika Tuhan Yesus Kristus tidak naik ke surga, ibadah kepadanya menjadi terbatas oleh waktu, tempat dan suasana. Roh Kudus membawa suasana ibadah dalam roh dan kebenaran. Ibadah lalu tidak lagi terikat pada waktu, tempat dan siapa yang memimpin ibadah. Yohanes pasal 4 ayat yang 20 sampai yang ke-24. Ia akan siapkan siapapun yang memimpin ibadahnya. Ia akan siapkan apapun yang kita perlukan kalau kita beribadah kepadanya. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa peristiwa kenaikan Yesus surga merupakan sebuah penugasan bagi para murid untuk mewartakan kasih karunia Allah kepada manusia. Baik teman-teman, sekian dari saya.
Terima kasih, semoga memberkati. Bye.